may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa in asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi rahmat dan nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita mengikuti sunnah, dan kita nikmat memahami Al-Quran. Dan pagi ini kita diberi kesehatan untuk dapat mengikuti Zoom pagi. Setiap pagi kita ikuti di Al-Hasani dalam rangka membahas, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita di bawah bimbingan Buya Rizal, kita membahas surah Al-An'am, surah kedua, surah ke-6 ayat kedua, di bawah didampingi oleh Ibu Epalina. Alhamdulillah Bu, selamat Bu, kita sudah jelaskan. Baiklah, kita bacakan tadaburnya pagi ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqakum min tini summa qada ajala wa ajalum musamman indah summa antum tamtarun. Sadaqallahul azim. Wallazi khalaqakum min tini summa qada ajala. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Sesudah itu dia tentukan ajalnya, atau kematiannya. Wa ajalum musamma indahu. Dan ada lagi satu ajal yang ada pada sisinya, itu dia sendirilah yang mengetahuinya. Summa antum tamtarun, kemudian kamu mengasih ragu tentang hari kebangkitan itu. Berkenaan dengan firman-Nya, wallazi khalaqakum min tini summa qada ajala, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu. Yang menciptakan Adam dari tanah itu menetapkan ajalnya. Al-An'am ayat 2. Kemudian kepada makhluk ciptaannya itu, yaitu ciptaannya yang lain, malaikat dan iblis, diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Maka para malaikat bersujud kecuali iblis. Dijelaskan surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 11 dan surah 17 ayat 61. Surah Al-A'raf ayat 7 ayat 11 bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Wa laqad khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, summa sawwarnakum, kami bentuk tubuh kalian, tubuhmu. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Nah, di sini yang di khalaqnakum itu adalah Adam. Kemudian fasajadu illa iblis, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, yaitu malaikat adalah bersujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tidak mau
bersujud. Nah, karena di sini kan tunggal situ hanya iblis. Ya, tapi kalau jamak di situ, mereka di situ adalah malaikat. Jadi yang tidak mau sujud adalah iblis. Nah, itulah yang ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat surah Al-Isra ayat 7, surah 17 ayat 61 merupakan alasan bagi iblis tidak mau bersujud. Di situ dikatakan lagi, ulangi lagi kalimatnya itu cuma perintahnya yang lain. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qala asjudu liman khalaqta min tina. Kemudian ingatlah kami tatkala kami berfirman kepada malaikat, apa firmannya? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu semua kepada Adam kecuali lalu mereka sujud kecuali iblis. Qala, iblis berkata, asjudu liman khalaqta minantina. Apakah aku akan bersujud kepada engkau, kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini mulai bantahan dari iblis. Iblis dan malaikat itu adalah makhluk yang beriman kepada Allah dan patuh kepada Allah, tetapi diperintahkan suatu keingkaran iblis adalah ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Karena perintah itu bersujud kepada Adam, karena dia tidak mau sujud. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah. Situ iblis tidak mau bersujud kepada Adam, ada diciptakan dari tanah, merupakan pembangkangan iblis. Itulah suatu kesombongan iblis, sehingga dia kekal di dalam neraka. Mengapa iblis tidak mau bersujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah, yakni sujud kepada Adam? Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 17 ayat 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda illa ra'amtuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, di situ dikatakan qala ma mana'aka alla tasjudu is amartuka. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jawabnya, qala, iblis jawab, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya, engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Inilah menunjukkan sifat sombong, merasa dan merasa lebih baik. Nah, oleh karena itu hindarilah sifat yang demikian itu. Kita merasa lebih baik dari si fulan itu, mereka termasuklah itu sifat daripada iblis. Maka sifat yang perlu dihindari. Janganlah kita merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita tidak tahu kebaikan orang lain, gitu kan. Kemudian dalam firman-Nya, wa ajalum musammam indahu, ya, itu ada satu lagi ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Ya, surah Al-An'am ayat 22 tadi sambungannya, Allah melapatkan kalian, mengetahui apa yang ada kalian kerjakan. Allah menentukan ajal kalian, membangkit kalian, akhirnya kalian kembali kepadanya. Kemudian Allah berfirman, katakan surah Al-An'am ayat 60, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'asukum fihi liqudiyal ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Disitu dikatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan waktu siang hari. Summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk menyempurnakan umurmu, yang telah ditentukan. Karena dibangunkan, kita tidur seolah-olah mati, dibangunkan masih ada waktu. Nah, kebetulan kita alhamdulillah ditakdirkan pagi ini dibangunkan. Berapa banyak orang yang tidak dibangunkan pagi ini.
tidak dibangunlah atau bangun kesiangan sehingga tidak sempat subuh. Alhamdulillah kita bangun dibangunkan, kita dapatlah beraktivitas seperti sekarang ini. Kemudian dikatakan di situ summa ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritahu kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Ini summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ini itu kejadiannya pada setelah kita menghadap Allah itu summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi setelah kita menghadap kita akan diberitahu apa yang telah kita kerjakan. Kita diberikan catatan-catatan apa yang kita kerjakan. Tidak ada satupun yang tinggal. Maka sekarang ini kita adalah mengisi buku catatan itu. Apa yang kita isi, apakah yang baik, apakah yang buruk, semuanya tercatat. Nah, oleh karena itu, sebelum kalian kembali kepada Tuhan kalian, untuk mempertanggungjawabkan yang kalian kerjakan, maka segeralah bertobatlah, banyaklah minta ampun dari kepadanya. Kenapa kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan? Allah berfirman dalam surah ke-11 ayat surah Hud ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamman wa yu'ti kulla zi padlin padla wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Itu dikatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Kemana? Yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Jika kamu mengerjakan yang demikian, waktunya itu yang demikian itu dalam kurung atau kembali kepada wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai. Jadi jika kamu bertobat meminta ampun, kamu bertobat kepada Allah, kemudian dikatakan yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Niscaya dia akan memberi kamu nikmat yang baik yang terus menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Apa di situ? Wa yu'ti kulli zi fadlin fadlah. Dan dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan, yaitu balasan atas keutamaannya itu. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu ditimpa azab pada hari kiamat. Jadi artinya berpaling dari apa yang diperintahkan pada ayat tadi, awal ayat tadi. Supaya apa? Supaya kamu bertaubat, minta ampun. Maka kita dianjurkan beristighfar sebanyak 100 kali pagi, bisa petang, doa pagi petang dan sebagainya, sebanyak mungkin. Ada di tempat-tempat yang kita tidak tentukan kapan pun kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak mungkin, minimal 100 itu atau 70 kali. Ingatlah bahwa ajal itu tidak dapat ditangguhkan maupun tidak pula dapat dimajukan. Dalam surah Al-An'am, surah An-Nahl, surah 16 ayat 61. Di situ awal akhir ayat itu dikatakan walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa iza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah tentukan. Apabila telah tiba waktunya atau ditentukan bagi mereka, tidak ada yang dapat mengundurkannya barang sesaat atau tidak pula dapat mendahulukannya. Tetap tanggalnya, jamnya, waktunya, di mana tempatnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun itu bisa jadi, kapanpun itu sekarang, bisa jadi nanti
Bisa jadi kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita bersiap-siap untuk menghadapnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 33 dikatakan apa tu'marunahu ala ma taro ma yaro, apa kaum musyrikin hendak membantah tentang apa yang mereka lihat, tentang kematian-kematian yang dimaksudkan ayat ini, tentang Al-Jalal itu, apakah dia mau bantah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Recording in progress. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di situ dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamunya tadinya mati lalu menghidupkan kamu. Kemudian ya summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu yang 26, 28, Al-Baqarah 28. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Hud ayat 17 mengatakan, apa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi pannaru mau'iduh fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aksarun nasi la yu'minun. Dikatakan di situ apa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Apakah orang kafir itu sama dengan orang yang mempunyai bukti yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti pula dengan seorang saksi, yaitu Nabi Muhammad dari Allah, dan sebelumnya Al-Quran itu telah ada tercatat di kitab Musa menjadi pedoman dan rahmatnya. Sebelum itu, itulah yang perlu diperhatikan. Nah, dikatakan di situ lanjutnya ulaika yu'minuna bih. Dikatakan itu mereka itulah orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian wa may yakfur bihi minal ahzabi pannaru mau'iduh. Barang siapa di antara mereka, di sini ditujukan kepada orang Quraisy dan ditujukan kepada siapapun yang sekutu dan sekutunya orang kafir kepada Al-Quran, siapapun maksudnya yang berkafir kepada Al-Quran, ingkar kepada Al-Quran, baik pun satu secara keseluruhan maupun sebagian, maka nerakalah tempatnya yang diancamkan baginya. Fala takufi miryatin minhu. Karena itu janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran itu. Minhu bukan pada Al-Quran. Innahu khalqu min rabbika walakinna aksaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kemudian lanjut pada ayat 2 ayat bagian akhir, summa antum tamtarun, kemudian kamu masih ragu tentang hari kebangkitan itu. Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Rum surah 30 ayat 27, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Katakan situ wa huwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alai. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian dia mengembalikannya dan dia menghidupkan kembali, itu lebih mudah baginya. Wa walahul masalul a'la fis samati wal ard. Baginya lah sifat-sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian surah Qaf ayat 15 menjelaskan kepada kita apa ayina bil halqil awal bal hum fi labsim min halqin jadid. Allah mengatakan situ apa ayina bil halqil awal, makakah apakah kami letih dengan penciptaan pertama? Justru sebenarnya dia kata kami tidak letih dalam penciptaan itu. Balhum fi laibsi min khalqin jadi. Sebenarnya mereka dalam ragu-ragu tentang penciptaan itu. Nah, pertanyaan inilah orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir tidak percaya dengan atau orang ateis meragukan tentang penciptaan itu. Dalam surah Rum ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min surakaikum may yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di situ kita perhatikan ayat ini, pokok sentral dari ayat ini adalah pelaku itu adalah Allah. Allah lah. Allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian, summa razaqakum, kemudian memberi kamu rezeki, summa yumitukum, kemudian mematikan kamu, mematikan kalian, summa yuhyikum, dan menghidupkan kalian kembali. Nah, objek subjek yang perlu di sini adalah kalimat ini adalah Allah memberikan kepada kita tentang siapa dia, itulah dia pencipta, pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Itu penjelasan dari ayat kita yang tadi, merupakan sifat tauhid rububiyah dalam penciptaan, pemeliharaan, pengaturan, pendidikan, semuanya itu adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal min surakaikum may yaf'al ya man yaf'alu min zalikum min syai'in. Adakah di antara kamu sekutukan dengan Allah yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu? Maka jawabnya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Itu menjelaskan kepada kita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsa ajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Di situ dikatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak menguji mereka dengan perintah dan larangan. Kita diuji oleh Allah, ada perintah, ada larangan. Maka setiap ayat sesudah ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhannas akan diikuti. Kalau tidak perintah, larangan. Kalau tidak perintah, larangan. Itu banyak kita sudah baca, banyak sekali kita urai tentang itu. Di situ dikatakan, kemudian dikatakan kami jadikan gitu, dia mendengar, faja'alnahu sami'an basiron, mendengar dan melihat. Kemudian setelah dia melihat dan mendengar, dia uji, dia percaya atau tidak, dia laksanakan atau tidak. Itulah dia beriman atau tidak. Dalam surah Sabah, surah ke-34, ayat 14, maka Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu aula kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil azabil muhid. Situ ma labisu fil azabil muhin. Dikatakan kepada kita, falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata.
Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, ini kena cerita Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Karena Sulaiman tegak, mati dalam keadaan tegak itu, tongkatnya dimakan, karena tongkatnya rubuh, baru mereka sadar bahwa Sulaiman mati, Nabi Sulaiman mati. Itulah kekuasaan Allah. Di situ dikatakan falamma harra bait tabayyana til jinnu au allau kanu ya'lamuna al-ghaibi au la allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Maka tatkala ia tersungkur, tentulah jin itu tahulah jin itu bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Nah, itu. Jadi di situ mengatakan jin itu tidak tahu tentang yang gaib. Kemudian orang kadang-kadang minta pertolongan jin segala macam. Jinnya tahu sedikit, dia tambahnya lebih banyak. Tahunya 1, tambahannya 100. Maka lebih banyak bohongnya. Dalam surah Al-Jihad ayat 45, surah 45 ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bizalika min ilm in hum illa yazunnun. Di situ dikatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ini orang-orang kafir berkata, mereka orang musyrik, orang ateis, kehidupannya kehidupan dunia saja. Kalau sudah mati gitu ya, namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa dahr. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Mati karena habis masanya. Berarti dia tidak percaya dengan Allah yang mematikan, yang menghidupkan. Tadi ayat-ayat yang kita sampaikan. Wa ma lahum bizalika min ilm. Mereka sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, tentang ayatnya tadi, tentang kematian, tentang kehidupan segala macam. Dia tidak punya pengetahuan. In hum illa yazunnun. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Itulah yang dikatakan. Allah menjelaskan dalam surah 38, surah Shad ayat 23. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isdahalu ala Dawuda papazina minhum qalu la tahab khasmani bagha ba'duna ala ba'dim fahkum bainana bil haqqi wala tustit wahdina ila sawa isyirat gitu. Isdahalu ala Daud papari minhum. Mereka ketika masuk ke menemu Daud, dia terkejut karena kedatang mereka. Apa kata mereka? Wala qalu la takhaf. Mereka berkata, jangan kamu merasa takut katanya. Kenapa? Khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haq. Kami berdua khasmani, dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan adil. Wala tustit wahdina ila sawa isyirat gitu ya. Maka janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Nah, Nabi Daud diminta sebagai hakim untuk menunjukkan kepada kebenaran, tapi ditekankan oleh itu, jadilah orang yang lurus gitu. Tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 45 menggunakan tentang apa yang kita nulis. Di situ dikatakan wa yauma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'ah min nahari yata'arafuna bainahum qad hasiral ladzi kazzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Situ dikatakan wa yauma yahsuruhum. Ini ingatlah pada hari ya, pada waktu itu ya, Allah mengumpulkan mereka. Di sini dimulai dengan keterangan waktu sebagai
subjek sebagai objek. Objeknya yauma. Jadi penekanan pada hari itu. Hari kapan? Hari mereka dikumpulkan. Hari itu adalah hari yang sangat penting. Ya, keterangan waktunya didahulukan kepada kita. Begitu pentingnya waktu itu, maka didahulukan. Apa bunyinya? Ka'allam yalbasu illa sa'atam min nahar. Mereka pada hari itu merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia sesaat pun di siang hari. Oke, 1 hari, boleh setengah hari, boleh seperempat hari, dia hanya sedikit sekali pada waktu mereka dikumpulkan. Kemudian pada waktu itu ya ta'arafu bainahum, pada waktu mereka saling berkenalan. Kemudian mereka tentu bertanya, qad hasiral ladzina kazzabu biliqa'illahi, sungguh rugilah orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Jadi maksudnya mendustakan pertemuan itu, wa yauma yasrahum itu. Ya, itu pada pertemuan itu, hari itu tadi, yahsuruhum, dia mendustakan itu, maka rugilah mereka. Wa makanu muhtadin, mereka itu tidak mendapat petunjuk. Jadi siapapun yang mendustakan ayat Allah, kemudian mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari yang ditentukan, maka disebutlah mereka itu tidak mendapat petunjuk. Nah, kemudian surah Rum ayat 30, surah Rum surah 30 ayat 55, Allah menjelaskan kepada kita itu wa yauma taqumus sa'atu ya yauma taqus sa'ah suki yuqsimud mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Di situ dikatakan wa yauma taqumus sa'ah, pada hari ya terjadinya kiamat. Pada hari terjadinya kiamat ini diulang juga pada keterangan waktu harinya ditentukan. Hari apa? Hari kiamat. Nah, takumu, terjadinya kiamat gitu. Yuksimul mujrimun, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Apa sumpahnya? Malabisu ghaira sa'ah. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Di kubur itu sebentar. Di kubur itu sebentar, seberapa lama, di mana lama kita dikubur dengan di dunia. Ternyata lebih lama dikubur. Jadi semakin ke ujung, semakin ke sana, waktunya semakin lama. Kalau di dunia hanya paling banyak, rata-rata 60 sampai 70 atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Setelah masuk kubur, sampai sekarang, nenek kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita tidak ada yang kembali. Berarti lebih lama. Kita pun ikut menyusul, dia juga tidak akan kembali. Kadzalika kanu yufakun, seperti demikian itu ya, mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Nah, ini yang jadi repot. Kalau kita selalu dipalingkan dari kebenaran. Oleh karena itu, janganlah kita bermain-main. Nah, ayat 2 tadi itu tidak terlepas daripada ayat sebelumnya, ayat 1 Al-An'am. Maka kita bacakan situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, di situ kan alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun orang-orang kafir mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu, ya, dengan mereka Tuhan mereka. Gitu. Jadi pujian ini hanya untuk Allah semata. Sebab alhamdu itu adalah kalimat kata benda tertentu. Ya, tertentu, dialah yang mencipta langit dan bumi dan semisalnya. Kemudian dijelaskan surat Yunus, surat Yasin ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala ayyuhlaka mislahum bala
wa huwal khallaqul alim. Di situ dikatakan apa? Awalaysallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum. Itu dikatakan, tidakkah Tuhan itu menciptakan langit dan bumi? Dia juga berkuasa menciptakan yang serupa dengannya. Bala, tidak benar. Wahwal khalqan alim. Dia maha berkuasa, dia lagi maha mengetahui. Maha berkuasa dan maha mengetahui. Itulah Allah. Sifat Allah yang perlu kita pahami. Dalam surah Al-Maryam ayat 9 Allah berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu Allah berkata, qala kadzalik, dia berfirman. Apa firman-Nya? Qala rabbuka huwa alayya hayyun. Hayyinun gitu. Hayyin berfirman, hal ini adalah mudah bagiku. Jadi bahwa penciptaan segala macam itu mudah bagi Allah. Janganlah kamu ragu. Waqad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Sesungguhnya aku telah menciptakan sesuatu sebelum itu, padahal kamu pada waktu belum ada sama sekali. Jadi jangan ragu, kita tidak ada, Allah sudah menciptakannya. Dalam surah Al-Isra ayat 7. Ayat 23 surah 17 Allah menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lama wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karim. Ini Tuhan telah memerintahkan kepada kalian, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, fala takullahuma uff. Nah, itu. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itulah diajarkan kepada kita. Maka sebagai orang beriman, maka surah Al-Minun menjelaskan kepada kita, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Sembahlah oleh kamu Allah, karena itu sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi dengan ayat ini, dari ayat itu kita menjelaskan kepada kita tentang siapa itu Allah, memperkenalkan diri kepada kita bahwa Allah adalah pencipta kita. Jadi Allah di situ berkenaan dengan tauhid rububiyah. Di sini jelaskan ayat ini, masih banyak ayat yang lain. Nah, maka huwa itu kembali kepada Allah, maka kepada Allah lah kita bertakwa, kepada Allah lah kita memuji, dan Dialah yang berhak dipuji. Itulah yang pesan yang disampaikan ayat ini. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita mengenal Allah dari aspek rububiyah, bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, sebagainya. Itulah hanya Allah yang satu. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca pagi ini, apa yang kita pelajari, memberikan tambahan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bertakwa kepadanya, kita istiqomah
dalam membahas Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Namun demikian, sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian oleh karena itu, atas kesalahan kami mohon maaf dan ucapan maaf, dan kemudian kepada Allah minta ampun sebagai penutup dari kalam kami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.